Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimkan Bapak dosen Hero Prayogo MP Studies dan juga pada teman-teman apabila melihat presentasi saya pada kali ini. Izinkan saya, Jalaluddin Aliamani, kelas B23 untuk mempresentasikan mata kuliah Cirebon Studies pada pertemuan ke-13 kali ini atau yang terakhir, presentasi terakhir. Semoga nantinya pada saat presentasi diberikan kelancaran dan kemudahan menjadi beralamin. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai sistem teknologi di Cirebon. Cirebon merupakan sebuah kota di Jawa Barat yang kaya akan warisan budaya dan teknologi. Dalam presentasi ini, yang pertama yaitu ada kereta Paksi Nagaliman, yang kedua ada kereta Singa Barong, ketiga ada Pedati Gede. Ketiganya ini merupakan sistem teknologi transportasi. Lalu yang keempat ada Gapura Lang Bentar. Ini merupakan warisan budaya atau sejarah. Dan yang kelima ada masjid. Masjid itu termasuk warisan multikultural di bidang agama. Yang pertama ada kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah salah satu kereta kuno yang masih dapat ditemukan di Cirebon. Kereta ini digerakkan oleh tenaga hewan, biasanya kuda atau bisa makhluk mistik yang menyerupai kuda dan digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Lalu sejarah dan asal-usul kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman dibuat untuk Keraton Kanoman. Kereta ini digunakan oleh raja untuk menghadiri upacara kebesaran dan merupakan bagian dari warisan budaya Keraton Kanoman. Kereta Paksi Nagaliman diperkirakan dibuat pada tahun 1608 Masehi. Lalu, apa fungsi dan peranan kereta Paksi Nagaliman? Fungsi dan peranan kereta Paksi Nagaliman adalah untuk upacara dan kirap. Kereta ini biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat dan kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta Paksi Raja Liman juga merupakan simbol kehormatan, yaitu menjadi simbol kemegahan dan keahlian kerajinan di Cirebon. Lalu yang kedua ada merupakan kereta khas dari Cirebon yang didesain dengan ukiran dan ornamen yang indah. Kereta ini juga digerakkan oleh tenaga hewan dan digunakan untuk berbagai upacara adat dan perayaan. Sejarah kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan warisan budaya dari Keraton Kesultanan Cirebon yang telah ada sejak abad ke-17. Kereta ini digunakan untuk berbagai upacara dan prosesi kerajaan seperti pernikahan, kelahiran, dan perayaan lainnya. Hampir sama seperti kereta Paksi Nagaliman. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu berbentuk seperti gerbong kereta kuda dengan ukuran yang relatif besar. Bagian depan dan belakang kereta dihiasi dengan ukiran kayu berbentuk kepala singa atau naga yang disebut singa barong. Merah, kuning, dan hijau dengan ornamen ukiran yang rumit. Dan yang terakhir ciri-cirinya, kereta ini ditarik oleh kuda atau kadang juga oleh orang. Lalu yang ketiga ada pedati gede. Pedati gede adalah alat transportasi tradisional Cirebon yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang berat. Pedati ini ditarik oleh kerbau atau sapi dan memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama. Sejarah dan penggunaan pedati gede. Pedati gede dahulu digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Cirebon untuk berbagai acara dan prosesi kerajaan. Kereta ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang berharga atau untuk mengarak pengantin. Namun saat ini pedati gede masih seperti festival atau arak-arakan budaya. Lalu ciri-cirinya apa?
Ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk seperti gerobak atau pedati besar dengan ukuran yang sangat besar karena digunakan untuk mengangkut barang. Bagian depan dan belakang kereta dihiasi dengan ukiran kayu berbentuk kepala kerbau, sapi, atau hewan mitologis lainnya seperti phoenix. Lalu yang terakhir kereta pedati gede ditarik oleh beberapa sapi atau kerbau. Nah, ini masuk sejarah budaya atau seni. Yang keempat adalah Gapura Lawang Bintar. Gapura Lawang Bintar adalah salah satu ikon arsitektur di Cirebon. Gapura ini memiliki desain yang unik dan merupakan pintu masuk ke kompleks Bintar ya. Lawang Bintar merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional Jawa yang sering ditemukan pada kompleks bangunan di keraton, pura, atau tempat-tempat suci lainnya. Lawang Bintar merupakan gerbang masuk ke dalam sebuah kompleks yang terdiri dari dua buah bangunan paralel dengan ruang di tengahnya. Secara keseluruhan, arsitektur Lawang Bintar memadukan unsur estetika, filosofi, dan makna simbolik yang kental dalam budaya Jawa. Badira Lawang Bintar memberikan kesan megah, agung, dan sakral bagi setiap orang yang memasukinya. Sejarah dan makna Gapura Lawang Bintar. Gapura Lawang Bintar merupakan warisan arsitektur tradisional dari Keraton Kesultanan Cirebon. Secara filosofis, gapura ini melambangkan hubungan antara alam, alam atas yaitu langit, dan alam bawah yaitu bumi. Saat itu, gapura ini juga dianggap sebagai simbol pintu masuk ke dunia akhirat. Lalu ciri-cirinya, gapura Lawang Bintar merupakan gapura tradisional berbentuk dua buah bangunan vertikal yang terpisah tanpa ada atap di bagian atas. Jadi, ciri-cirinya adalah sebuah gapura, namun di atasnya tidak ada atap. Jadi, gapuranya terpisah dengan gapura saja. Lalu, bangunan gapura ini terbuat dari batu bata atau batu alam yang disusun dengan teknik tradisional. Hiasan atau ornamen pada gapura biasanya berupa ukiran motif, tumbuhan, atau hewan khas Cirebon. Warna yang digunakan juga dominan putih, merah, dan kuning. Yang terakhir, ada sejarah multikultural, yaitu masuk ke dalam apa ya, masuk ke lebih ke agama, yaitu peninggalan sejarah agama, yaitu masjid. Selain jejak teknologi transportasi dan seni, Kesultanan Cirebon juga meninggalkan jejak multikulturalisme dalam kebudayaan keagamaan. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya masjid yang tersebar di berbagai tempat. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Cirebon yang memiliki arsitektur yang indah dan bersejarah. Namun, kali ini kita akan mengulik masjid lain peninggalan sejarah Kesepuhan Cirebon, yaitu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Pakungwati, maaf ini salah tulis ini. Pakungwati, Masjid Pakungwati dan Masjid Sunyaragi. Maaf, saya salah ketik. Ini Masjid Pakungwati. Yang pertama ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, ini adalah gambar asli dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang merupakan peninggalan Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan masjid bersejarah yang terletak di kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan memiliki arsitektur yang khas dengan perpaduan gaya Jawa, Cina, dan Islam. Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu ikon dan daya tarik wisata religi di Cirebon. Lalu ada yang kedua, Masjid Pakungwati. Masjid Pakungwati juga terletak di kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Letaknya berdekatan dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 dan memiliki arsitektur khas Cirebon dengan ornamen ukiran dan warna-warna yang cerah. Masjid Pakungwati sering digunakan untuk berbagai acara dan ritual adat Cirebon. Keindahan arsitektur masjid ini tidak hanya terletak pada detail ornamen dan warna cerahnya, tapi juga setiap sudut masjid seolah bercerita tentang masa lalu, mengisahkan perjalanan spiritual dan sosial masyarakat di Cirebon. Pengunjung yang datang ke Masjid Pakungwati seringkali merasakan kedamaian dan kehusyuan, seolah-olah mereka dibawa kembali ke masa lalu. Ketika tempat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial,
Selain itu, lokasi masjid yang strategis di kompleks Keraton Kasepuhan menambah daya tarik sebagai destinasi wisata religi. Banyak orang yang memanfaatkan kunjungan ke masjid ini untuk merenung dan berdoa, menikmati suasana yang tenang dan damai. Tidak jarang pula wisatawan yang datang juga tertarik untuk belajar lebih dalam tentang tradisi dan kebudayaan lokal yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Tapi sayang sekali saya tidak menemukan gambar dari Masjid Pakumati. Mohon maaf. Lalu ada Masjid Sunyaragi. Yang terakhir ada Masjid Sunyaragi. Masjid Sunyaragi terletak di Gua Sunyaragi, yaitu kompleks wisata sejarah dan budaya di Cirebon. Arsitektur masjid ini menggabungkan unsur budaya Cirebon, Jawa, dan Islam. Dengan hiasan mosaik yang indah, Masjid Sunyaragi menjadi salah satu destinasi populer bagi wisatawan yang ingin menikmati warisan budaya Cirebon. Dengan latar belakang sejarah yang kaya, masjid ini menawarkan pengalaman spiritual dan edukatif bagi para pengunjung. Setiap sudut masjid bercerita tentang perjalanan panjang dan harmonisasi antara berbagai budaya yang ada di Cirebon. Lingkungan sekitar yang asri dan tenang menambah kenyamanan bagi mereka yang datang untuk beribadah atau sekedar menikmati keindahan arsitekturnya. Di samping itu, para wisatawan juga dapat mengeksplorasi berbagai situs menarik lainnya di Kompleks Gua Sunyaragi dan menjadikan tujuan wisata yang menyeluruh dan memuaskan. Nah, ini gambar dari Masjid Sunyaragi. Di situ juga terlihat ada seperti gua, bentuknya juga seperti gua-gua bolong-bolong gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem teknologi di Cirebon yang tadinya meliputi ada sistem teknologi transportasi, lalu ada peninggalan seni, dan yang terakhir tadi ada eh, peninggalan sejarah multikultural. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari keterangan saya. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.